Hai, selamat datang kembali di channel Dawet, di mana film update dan gak update dirangkum di sini. Kali ini saya akan coba rangkum kembali film horor negeri jiran Malaysia berjudul Mandi Mayat yang dirilis tahun 2022 lalu. Dan seperti biasa subscribe dulu ya, agar saya semangat terus dalam upload konten. Hatur nuhun. Film di mana ketika rasa terkuat di bumi, yaitu ibu-ibu sedang memandikan jenazah seorang perempuan. Maesah selaku dedengkot para ibu-ibu itu melakukan proses pemulasaran jenazah sesuai syariat Islam. Dan tidak ada angin dan hujan, si jenazah yang gosong pun lalu melotot sama si emak. Maesah yang takut pun lalu izin ke WC karena dia lupa nyiram beraknya tadi pagi. Tapi rupanya si arwah jenazah yang melotot tadi rupanya mengganggu Maesah. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Maesah bertitip pesan kepada anak tunggalnya yang bernama Syawal yang juga bekerja di kamar mayat rumah sakit untuk mengikuti adab ketika memandikan jenazah. Syawal pun kebetulan masuk shift pagi waktu itu dan rupanya Syawal yang sedang piket rupanya harus mengurus jenazah yang meninggal akibat gantung diri. Kesan pergelutan jangkaan awal kematian. Si korban meninggal bundir karena selain tekanan ekonomi dan lilitan hutang yang menimpanya, dia pun juga diceraikan oleh istrinya. Memutuskan bahawa perkahwinan di antara Syawal yang badannya berotot karena suka angkat galon malah membuka kain penutup dari wajah terlebih dahulu. Yang mana pantangan bagi mayat yang meninggal karena kecelakaan, bunuh diri atau lain sebagainya. Tak hanya itu, Syawal yang mulutnya julid malah ngomongin kejelekan si jenazah yang bernama Ahmad. Tinggi lagi si jenazah tak kecil. Jenazah yang macam ni jangan dibuka dari muka. Tak elok. Dengar pasal Mokhtar selalu seniornya Syawal menyarankan untuk berdoa dan bersolawat sebelum masuk ke rumah. Karena arwah bunuh diri dikhawatirkan bisa mengikuti ke rumah. Jadi kita luar, kena ikhlaskan niat kerana Allah. Kena hati sumpah. Gila ke kita awal sejam. Sampai yang bunuh diri itu semua jadi pasal. Kita Syawal yang pulang malam pun mulai tidak punya perasaan yang tidak enak. Dan benar saja jin yang berwujud si Ahmad mengikuti Syawal hingga ke rumah. Akan tetapi Maesah yang rupanya seorang anak IndiHome rupanya bisa melihat dan mengusir jin tersebut. Syawal, kejut. siapa yang kamu bawa? Tak bawa siapa. Adik. Allahu Akbar. Keesokannya Syawal pun diinterogasi oleh ibunya tentang apa yang dia udah lakuin sampai ada jin yang mengikutinya ke rumah. Namun Syawal pun belum mau terbuka pada ibunya. Sang ibu selalu ngingetin Syawal agar dia menjaga lisan ketika memandikan mayat. Mesti kamu tengok jenazah tu terus-terus daripada kepala kan? Azhar, kita kena buka daripada kaki, kemudian bawa. Tak ada, kira kamu ni kena, tak adalah kuat sangat. Beberapa saat kemudian, Syawal yang sudah bekerja lalu kedatangan jenazah perempuan karena kecelakaan motor. Mokhtar pun lalu menyuruh Syawal untuk memanggil ibunya untuk memandikan jenazah perempuan tersebut. Beberapa saat kemudian, Maesah dan kru rupanya menyanggupi permintaan Syawal. Dan yang bikin kaget, rupanya jenazah tersebut datang dalam keadaan muka hancur. Tidak hanya itu,
banyak godaan yang sepertinya menghalangi Maesah dan tim untuk memandikan jenazah perempuan itu. Rupanya selama hidupnya, awewe tersebut telah durhaka terhadap ibunya sendiri. Hingga ketika dikafani pun, rupanya kainnya pun tidak cukup untuk menutupi mayat tersebut. Pandai sangat. Mak tegur kau jenis Farah mulut. Tu jangan kurang ajar. Kau jangan jadi anak derhaka. Ini makan anak macam ni. Sebab. Hello. Mereka pun mengganti kain kafan sambil berdoa kembali, dan yang bikin kaget, jenazah tersebut menjadi gosong ketika hendak diambil oleh keluarganya. Maesah pun lalu berpesan ke ibu si jenazah agar mau memaafkan semua kesalahannya. Tolong bagi tahu ahli keluarga jenazah, tolonglah pujuk mak arwah supaya ampunkan dia. Ketika Maesah hendak pulang, tiba-tiba dia didatangi lagi sosok arwah Ahmad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika sampai di rumah, dia pun cucian menggunakan sabun sisa memandikan jenazah tadi. Tujuannya agar hal-hal buruk tidak ikut ke rumah. Menurut kepercayaan mereka ini juga, Maesah lalu berpesan kepada Syawal untuk hati-hati akan yang namanya badi mayat. Atau menurut bahasa kitanya mah ketempelan. Macam-macam hal dah aku lalui, macam-macam jenazah dah jemput. Bila terkena badi mayat. Beberapa saat kemudian Syawal pun dihubungi oleh temannya untuk bertukar shift di malam hari. Dan Syawal pun akhirnya menyanggupi permintaan temannya. Akan tetapi Syawal pun harus mendapat berbagai gangguan dari makhluk halus di sana. Syawal yang ketakutan akhirnya ditolong oleh Mokhtar yang rupanya ikut berjaga di sana. Dan di sini pun akhirnya kita tahu bahwa tujuan sosok Ahmad mendatangi Syawal adalah untuk menyampaikan kepada keluarganya agar jenazah Ahmad bisa diambil oleh keluarganya dan ikut membantu membereskan semua urusan dunianya. Tapi Syawal yang gak peka akhirnya harus terus dihantui oleh sosok hantu yang menyerupai Ahmad. Kau dah beli pus motor, dah buat apa patut? Ya, elok lah pun. Syawal pun pulang ke rumah dengan muka pucat dan lemas. Maesah yang tahu bahwa anaknya terkena badi mayat atau ketempelan lalu mencoba meruqyah Ahmad. Silahin nas min syarril waswasil khannas allazi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ilaha wa ma wa la yuhinahu bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tidak cukup sampai di situ, Maesah pun lalu meminta Fahri Sidri Verambulan untuk mengambil daun bidara untuk membersihkan tubuh Ahmad dari gangguan jin. Hani, pergi masuk dalam. Kondisi Syawal pun alhamdulillah membaik setelah diruqyah oleh ibunya. Di tengah pembicaraan, Syawal pun bercerita bahwa Mokhtar teman yang selalu setia menemaninya ketika berdinas. Namun Fahri pun kaget dan memberitahu Syawal bahwa sebenarnya Mokhtar sudah meninggal setahun yang lalu. Mokhtar? Mokhtar mana? Yang namanya Mokhtar. Dah lama ingat. Aku selalu nampak kau bersembang seorang-seorang. Setahun dah mereka.
Dan benar saja ketika Syawal mengantarkan Fahri pulang, dia pun didatangi oleh sosok Mokhtar yang nampaknya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah beres juga alur ceritanya. Tunggu alur film lainnya di channel Dawet. Hatur nuhun dan assalamualaikum.